Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat hari ini. Nah, untuk itu mari adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan pelayan firman yang akan bercerita pada pagi hari ini yaitu Kakak Foni. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur pada saat hari ini. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 5, bait yang pertama hingga baitnya yang ke-13. Mazmur pasal 5, bait yang pertama hingga baitnya yang ke-13. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Mazmur pasal 5 bait yang pertama hingga baitnya yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab, Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, di saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, dari kami membuka mata kami tadi pagi ya Tuhan, hingga sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya bersama-sama dengan adik-adik kami. Berkati kami, para pelayan, dan berkati juga adik-adik kami di rumah mereka masing-masing di dalam mendengarkan pemberitaan tentang firman-Mu. Agar kiranya apa yang adik-adik kami terima, apa yang adik-adik kami dengar dan mengerti, mereka dapat pahami, sehingga mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Jika adik-adik sudah ketemu, sudah dapat, mari kita bangkit berdiri untuk kita baca secara bersama-sama. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita baca secara bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikianlah pembacaan kita hari ini, kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Dipersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Foni di sini. Nah, minggu hari ini Kak Foni akan memberitakan firman kepada adik-adik. Nah, sesuai pembacaan kita tadi dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, pembacaan kita hari ini mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Paulus. Nah, Bapak Paulus ini mengirim surat kepada orang-orang yang ada di Filipi atau jemaat yang ada di Filipi. Adik-adik perlu ketahui bahwa saat Bapak Paulus ini menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Paulus ini sedang di dalam penjara. Tahu enggak kenapa bisa Bapak Paulus masuk dalam penjara? Apakah dia melakukan sebuah kesalahan? Ataukah apakah dia melanggar aturan yang berlaku? Oh, tidak adik-adik. Bapak Paulus masuk ke dalam penjara bukan karena dia orang jahat, pertama. Yang kedua, bukan karena dia melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga, bukan karena Bapak Paulus melanggar aturan yang berlaku. Namun, Bapak Paulus ini masuk ke dalam penjara karena
Bapak Paulus memberitakan firman tentang Tuhan Yesus. Bapak Paulus memberitakan firman atau cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Nah, banyak orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan firman yang dibawakan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ini atau Bapak Paulus ini difitnah, kemudian dimasukkanlah ke dalam penjara. Nah, adik-adik, pada saat Paulus atau Bapak Paulus ini masuk dalam penjara atau berada di dalam penjara, Bapak Paulus ini tidak merasa ketakutan. Bapak Paulus tidak takut sama sekali, Bapak Paulus tidak merasa khawatir sama sekali, karena Bapak Paulus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Paulus. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Paulus dimanapun Bapak Paulus ini berada. Nah, adik-adik, berbeda mungkin dengan kita. Kita baru terkunci di dalam sebuah kamar, atau terkunci di dalam kamar mandi, dalam kamar sendiri, atau terkunci di dalam sebuah gudang, kita pasti sudah merasa sangat ketakutan, sangat yang namanya khawatir. Apakah saya bisa keluar dari ruangan ini? Apakah saya dikuncikan dari luar? Ataukah bagaimana? Apakah saya bisa keluar atau bagaimana? Kita pasti akan merasa seperti itu. Apalagi adik-adik yang masih kecil, tidak lihat mama bapaknya saja di dalam sebuah ruangan pasti menangis. Berbeda dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus menghilangkan rasa ketakutannya, menghilangkan rasa khawatirnya, karena Bapak Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Paulus dimanapun Bapak Paulus berada. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Paulus ini dalam penjara dan di dalam menghadapi tantangan di dalam penjara, Bapak Paulus tidak pernah lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, karena yang pertama, Bapak Paulus sadar bahwa nafas kehidupan yang boleh Bapak Paulus rasakan itu adalah sumbernya dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Bapak Paulus tahu bahwa walaupun Bapak Paulus masih di dalam penjara ataupun masih terkurung di dalam penjara, Bapak Paulus ini masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang dikasihinya. Salah satunya yaitu pembacaan kita, yaitu jemaat yang ada di Filipi. Bapak Paulus ini masih bisa berkomunikasi dengan jemaat yang ada di Filipi walaupun masih dalam penjara, walaupun itu melalui surat. Kemudian yang ketiga, Bapak Paulus ini mengucap syukur juga kepada Tuhan Yesus karena melalui pengajarannya, melalui pemberitaan firman-Nya, Bapak Paulus ini kepada orang-orang yang ada di Filipi, kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, sehingga orang-orang yang ada di Filipi atau jemaat-jemaat yang ada di Filipi bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, adik-adik. Mereka bisa bersaksi lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku mereka bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, bukan cuma jemaat yang ada di Filipi yang bisa bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus, namun kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa bersaksi lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan, bahkan tingkah laku kita setiap harinya, sehingga itu bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita mau diajarkan bahwa mungkin kita saat ini kita saat ini berada dalam situasi yang serba online. Ibadah IHMPA-nya saja kita, ibadahnya online seperti saat ini. Apalagi dengan pendidikannya adik-adik, pembelajarannya adik-adik di sekolah, semuanya secara online dilakukan. Ya kan adik-adik? Kita terkadang mungkin adik-adik merasa bosan, merasa jenuh, merasa jenuh karena adik-adik mungkin tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Yang kedua, adik-adik tidak bisa bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, adik-adik tidak bisa ketemu dengan guru-guru yang adik-adik sayangi, yang adik-adik kasihi di sekolah. Begitupun juga dengan adik-adik tidak bisa ketemu secara langsung kepada kakak-kakak layannya adik-adik yang ada di gereja. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada minggu hari ini, kita diajarkan bahwa jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan
untuk yang namanya belajar online. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat saja Bapak Paulus, adik-adik. Bapak Paulus kalau dipikir dia bisa saja merasa bosan dan jenuh di dalam penjara, yang kalau kita kalau kita pikir-pikir dalam penjara itu gelap, udaranya pengap, tidak bisa kemana-mana, pasti secara otomatis kita juga merasa bosan. Bapak Paulus juga bisa merasa bosan seperti itu, bahwa Bapak Paulus juga bisa mengatakan, bosan saya di dalam penjara, ya sudahlah, ndak usahlah beritakan firman Tuhan, ya sudahlah, ndak usahlah ceritakan ke orang-orang yang ada di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus, ndak usahlah kasih tahu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus siapa Tuhan Yesus, kan saya dalam penjara, bosan juga, saya ndak bisa kemana-mana. Bapak Paulus bisa berpikir seperti itu. Namun Bapak Paulus tidak berpikir seperti itu, adik-adik. Bapak Paulus tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena walaupun dia dalam penjara, nafas kehidupan masih Tuhan Yesus berikan. Yang kedua tadi kakak bilang apa? Yang kedua, karena Bapak Paulus masih bisa yang namanya bertemu, mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang dikasihi. Nah, adik-adik juga seperti itu. Walaupun mungkin setiap hari, setiap saat kita bosan, harus kerja tugas, harus melakukan segala sesuatunya lewat online, tetapi adik-adik perlu ketahui bahwa belajar di saat sekarang walaupun melalui media online, kita masih bisa mengejar cita-citanya adik-adik. Cita-citanya adik-adik masih bisa dikejar ke depannya. Tapi kalau adik-adik malas untuk belajar online, malas untuk kerjakan tugas, tidak mau belajar, adik-adik kira-kira bisa menggapai cita-citanya adik-adik enggak? Yang mau jadi polisi bisa jadi polisi enggak kalau enggak belajar? Yang mau jadi dokter bisa jadi dokter enggak kalau enggak belajar? Pasti enggak bisa. Jadi adik-adik yang sudah mulai merasa jenuh, yang sudah merasa bosan untuk melewati hari-hari ini karena selalu harus belajarnya lewat online, kakak ingatkan lagi bahwa adik-adik harus seperti Paulus. Harus seperti Bapak Paulus yang tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun Bapak Paulus ini berada. Ingat, walaupun Bapak Paulus masih dalam penjara, Bapak Paulus tetap memberitakan firman Tuhan melalui surat-suratnya. Salah satunya kepada surat-suratnya yang dia kirim kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, adik-adik juga seperti itu. Harus seperti Bapak Paulus yang senantiasa tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh untuk yang namanya belajar. Karena belajar adalah kunci untuk keberhasilannya adik-adik di masa depannya adik-adik. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan juga pada hari ini adik-adik diajarkan untuk bisa mendatangkan yang namanya kebaikan hidup bagi sesama. Jadi seperti dengan orang-orang yang ada di Filipi, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, mereka bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus walaupun mereka tidak bersama-sama dengan Bapak Paulus. Jadi orang-orang yang ada di Filipi bisa bersaksi melalui tindakan, perbuatan, tingkah lakunya bahwa mereka itu adalah anak Tuhan. Melalui 3 itu, nah adik-adik juga diajarkan untuk melakukan segala sesuatunya, kesaksian hidupnya adik-adik untuk bisa mencerminkan bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik bisa memperlihatkan kesaksian hidupnya adik-adik, bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik melalui tingkah lakunya adik-adik, melalui kata dan perbuatannya adik-adik. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu bisa mendatangkan kebaikan buat siapa saja yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Salah satunya yaitu buat keluarga kita. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bersaksi menjadi anak-anak Tuhan lewat kata, tindakan, dan perbuatan kita. Ingat, masa depan adik-adik masih panjang.
Jadi, jangan sampai adik-adik malas belajar, jangan sampai adik-adik bosan, jangan sampai adik-adik jenuh untuk belajar. Ingat, Rasul Paulus atau Bapak Paulus saja tidak bosan dan tidak jenuh dalam memberitakan firman Tuhan walaupun Bapak Paulus masih dalam penjara. Begitupun juga dengan adik-adik. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dan sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat karunia bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Apa yang boleh kami lalui, apa yang boleh kami lewati dari awal ibadah kami hingga sampai pada saat ini, itu semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, namun itu semua adalah karena kemurahan kasih-Mu. Bapa yang terkasih, Bapa yang maha baik, di saat ini ya Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau kiranya mau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari presiden sampai kepada RT, RW, dan kepala desa ya Tuhan. Engkau berkati segala rencana ke depannya di tengah-tengah pandemi corona saat ini ya Tuhan. Engkau berkati segala rencananya ya Tuhan. Apapun yang direncanakan, apapun yang akan dilaksanakan ke depannya ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa rencana yang dilakukan ataupun yang direncanakan oleh para pemimpin bangsa kami, itu semua seturut dengan kehendak-Mu, itu semua sesuai dengan rencana-Mu. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB dimanapun berada, khususnya GPIB Emmanuel Parepare, Getsemani Datae, dan juga Baja Manugerah Pinrang ya Tuhan. Engkau berkati dari majelis, dari tante dan om majelis ya Tuhan yang telah Engkau pakai di tengah-tengah pelayanan di gereja kami. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, baik di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan ibu majelis, begitupun juga sebagai seorang bapak dan ibu di rumah tangga di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pegawai dan kostor yang telah Engkau percayakan, yang telah Engkau pakai juga untuk berada di tengah-tengah pelayanan di gereja kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau sertai mereka agar kiranya mereka tetap melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa khusus buat kedua ibu pendeta kami, Ibu Pendeta Ruth dan Ibu Pendeta Lia, di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau berkati kedua pendeta kami ini ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan agar kiranya kedua hamba Tuhan ini, kedua pendeta kami ini ya Tuhan, dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik klien kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan kesehatan, Engkau pulihkan kembali kesehatannya ya Tuhan melalui tangan-tangan pengasihan-Mu, baik melalui dokter, perawat yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, melalui keluarga yang selalu menjaga, menopang dan merawat adik-adik klien kami. Engkau berkati, Engkau sertai agar kiranya adik-adik klien kami dapat pulih melalui tangan-tangan pengasihan-Mu dan juga melalui obat-obatan yang mereka makan dan minum ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, buat adik-adik klien kami yang di dalam minggu ini Engkau tambahkan 1 tahun usia mereka. Engkau tetap berkati mereka, Engkau tetap tutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kiranya dengan bertambahnya usianya adik klien kami, maka adik klien kami bisa menjadi lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan, bisa mencerminkan lagi sifat dan tingkah laku sebagai anak-anak Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur dari kami, dengarlah dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi dari lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Untuk itu, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan kiranya perkenan melayakkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh digunakan dengan baik hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265. Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa dan berkat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami dari awal ibadah kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya apa yang boleh kakak-kakak layan beritakan kepada adik layan pada hari ini, dapat adik layan kami pahami dan mengerti, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan sikap anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu ya.